Kingdom People, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya semua Anda dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan di tahun 2022 ini. Dan senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dengan Anda semuanya di dalam program podcast Kingdom Insight, His Gift for You. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan. Dan hari ini adalah hari yang istimewa, hari libur nasional yang kita peringati bersama-sama, yaitu Chinese New Year. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan Happy Chinese New Year kepada Anda semuanya yang merayakannya. Dan dalam podcast kita kali ini, kita akan memperbincangkan sesuatu yang spesial, ya, edisi spesial, bagaimana kita akan membahas secara komprehensif tentang kebudayaan dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Dan bersama dengan saya sudah hadir Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Shalom. Shalom. Daniel. Apa kabar? Baik. Happy Chinese New Year. Dan itu ada istilah yang tepat yang selama ini kita nggak pernah dengar ya. Betul. Nanti narasumber kita bisa menyampaikannya. Mungkin sekaligus filosofinya apa? Iya. Kan? Kita tahu yang umum-umum. Ya, menarik sekali. Dan bersama dengan saya juga ada Bapak Alpin Gatman Markali. Beliau adalah sekretaris program studi Bahasa Mandarin Universitas Kristen Petra, Surabaya. Shalom Pak Alpin. Shalom Pak Alpin. Shalom. Senang bisa bersama-sama hari ini ya. Ya, kita akan banyak berbincang tentang Chinese culture, Yes. ya, sama Pak Alpin. Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah hal yang menarik tentunya. Betul, betul. Iya. Karena ada hal-hal yang baru yang kita mungkin baru tahu gitu ya. Dan itu memang tujuan podcast ini supaya jadi berkat dan memberikan pengertian lebih pada kita semua. Iya. Nah, Pak Alpin, Chinese New Year itu juga disebut biasanya dengan Lunar New Year atau Spring Festival, ya. Itu kira-kira kenapa kok ada 3 istilah yang berbeda di dalam Chinese New Year ini? Oke, sebetulnya kalau dalam bahasa Mandarinnya itu lebih tepatnya Spring Festival. Oh, Spring Festival. Jadi bahasa Mandarinnya itu nyebutnya Chunjie. Chun itu spring, Jie itu festival. Iya. Kan terus ada istilah sebutan lunar. Karena kalau lunar itu karena mungkin penanggalan Sistem penanggalan di kalender Tiongkok itu kalau tanggal 1 itu bulan baru, tanggal 15 itu bulan purnama. Makanya orang lahir tanggal 15 seringkali dikasih nama Purnama. Kayak Agus Purnama, Budi Purnama. Karena tanggal 15 lahirnya. Iya. Karena lunar itu lebih dekat dengan istilah Imlek ya. Imlek itu Inli. Kalender yang menggunakan bulan Cina ya. Jadi sebetulnya lebih tepat Spring Festival begitu ya. Iya, karena penanggalan Tiongkok itu sebetulnya nggak melulu penanggalan bulan ya. Maksudnya penanggalan yang menggunakan bulan. Kalau penanggalan bulan nanti maju terus. Betul. Kan ada sistem penanggalan yang cuma menggunakan bulan itu maju, berubah-berubah. Maju setengah bulan, maju setengah bulan. Kalau penanggalan Tiongkok enggak. Itu ada hitungannya. Jadi setiap 19 tahun itu ada 7 bulan kapisat. Jadi maksudnya 19 tahun itu ada 7 tahun yang memiliki jumlah bulannya 13 bulan. Jadi makanya kalau saya sebut Xinjia gitu ya. Xinjia ini selalu ada dari setelah pertengahan Januari sampai sebelum akhir Februari. Rentangnya pasti tetap di situ. Itu kalau di penanggalan kita ya yang kita pakai ya. Iya, bulannya sekitar tapi Januari itu nggak berubah-berubah gitu. Karena kan ada sistem lain yang memang geser. Maksudnya kan hari rayanya geser seperti hari raya saudara kita yang muslim kan begitu betul, kan. Iya kan? Tanggalnya bisa berubah, bisa kan maju gitu ya. Pernah Idul Fitri yang
hampir bersamaan dengan Natal ya. gitu. Kalau apa namanya Xinjia Spring Festival kan tidak pernah, selalu betul antara akhir Januari sampai awal Februari ya. Iya, betul ya. Nah, Pak Alpin, kenapa penanggalan kita yang kita pakai ini ya, tahun Kabisat ini dengan penanggalan di Tiongkok itu berbeda? Itu memang di mana letak perbedaannya? Nah, sebetulnya perbedaannya mengenai melihat tadi bulan tadi, ada bulan baru dan bulan purnama itu tadi. Yeah. Kemudian ada yang sesuatu yang tetap di penanggalan Tiongkok, yaitu kita istilahnya namanya 24 stasi musim. Jadi dalam satu tahun itu dibagi kan, kalau Tiongkok itu kan ada 4 musim. Nah, dari 4 musim itu setiap musim dia memiliki 6 stasi. 6 stasi. Jadi totalnya 24. Iya. Nah, itu contohnya seperti ini. Kalau di kalender Tiongkok mungkin Koko pernah dengar Qingming. Qingming ya. Ya, Qingming. Tahu. Ya. Nah, Qingming itu hari raya orang mati itu ya. Untuk bersihin kubur apa. Itu kan dia selalu ada di 4 April atau 5 April tetap. Nah, itu salah satu contoh stasi musimnya di penanggalan Tiongkok. Nah, ini yang menarik seperti ini. Kalau stasi musimnya awal musim semi, itu sebetulnya ada di 4 Februari atau 5 Februari. Dilihat tergantung letak matahari. Iya. Jadi kalau Koko tahu kalau makan ronde di bulan Desember itu kan orang Tionghoa ada makan ronde. Itu tiap hari. Kalau orang kalau orang Tiongkok ada waktunya untuk makan ronde. Enggak tiap hari makan ronde ya. Makan ronde untuk yang musim dingin itu pasti di tanggal 21 Desember atau 22 Desember. Ya itu tadi, itu salah satu stasi musimnya namanya Tongzhi. Nah, ini menariknya. Mungkin teman-teman yang lain dikatakan kalau ada tahun macan, tahun apa. Ya, tapi nah, itu sebetulnya pergantian nama tahunnya itu di setiap tanggal 4 Februari atau 5 Februari. Karena tergantung mataharinya ya. Tetapi karena kebanyakan tanggal 1 lunar itu ya ganti, ya udah. Akhirnya kebanyakan orang ikut tanggal 1 lunar berarti ganti dari mungkin tahun kerbau ini langsung tahun macan. Tapi kalau istilah aslinya dia cuma hanya penyimbolan ya. Tapi kalau istilah kunonya itu dia punya apa ya istilahnya? Kombinasi. Di tahun Tiongkok itu kombinasi antara batang langit dan cabang bumi istilahnya. Ini ilmunya dalam. Intinya kita harus tahu bahwa sistem penanggalannya demikian. Kalau di Kabisat itu kan biasanya orang secara ilmu pengetahuan itu kan berdasarkan perputaran matahari. Kalau di Tiongkok penanggalannya matahari dan bulan. Matahari dan bulan berarti ya. Iya, kombinasi. Saya baru tahu loh, kalau saya pikir cuma bulan aja. Betul, karena kan istilahnya lunar. Lunar, mikir kita padahal combine. Combine. Itu juga termasuk kesalahan dalam cara berpikir kita. Karena Imlek bulan, tetapi kan sebetulnya istilahnya adalah Nongli. Li itu ketanggalan, Nong itu petani. Jadi tanggalan tani. Soalnya di Tiongkok itu mata pencaharian utama petani, masyarakat agraris ya. Jadi dia harus tahu letak matahari itu musimnya gimana, kapan nanam, kapan nabur, kapan nuai dan mirip Yahudi ya. Betul. Mirip Yahudi. Betul. Duluran paling. Jadi kalau hanya melihat bulan saja nanti kan mereka bingung. Karena Yahudi juga dibilang sistem penanggalan bulan, tapi kalau kita lihat hari-hari raya Yahudi itu enggak penanggalannya nggak berubah, in between gitu loh, in between di antara ini tanggal ini atau ini gitu, tapi nggak berubah, terus stay di situ, mirip sekali kan. Pencampuran antara matahari dan bulan itu ya. dihitung. Nah Pak Alpin, kalau Chinese tradition itu ya, itu mereka
sangat penting merayakan Chinese New Year itu ya di Tiongkok sana. Itu apakah ada filosofi tertentu? Misalkan yang pernah saya baca ya, itu dirayakan sampai 15 hari begitu ya. Jadi itu apakah ada filosofi-filosofi tertentu yang membuat mereka itu mementingkan tradisi ini, Chinese New Year ini? Ya, itu sangat penting karena seperti ini kok. Kalau di Tiongkok itu kan ada musim dingin, nggak seperti di Indonesia. Teman saya itu ngomong, teman saya dari Tiongkok itu pernah ke Indonesia ngomongnya di Indonesia ini enak, 1 tahun nggak usah ganti baju. Maksudnya baju, kalau di sana kan kalau sekarang ini harus dingin, ganti, pakai yang tebel-tebel. Bahkan dia ngomong di Indonesia ini nyempeh bisa hidup. Kalau di Tiongkok kalau musim dingin nggak bisa nyempeh. Bisa tapi kaku, freezing, mati kaku, membeku. Kita coba dibayangkan beberapa ratus tahun yang lalu belum ada heater, belum ada apa gitu ya. Nah, orang sudah melewati winter yang begitu berat ini kan nggak bisa nanam, nggak bisa jadi mereka menggantungkan hidup dari hasil panen mereka yang mereka simpan dari musim gugur. Ketika sudah melewati winter itu, nah, mereka akan merayakan. Tentunya banyak yang kalau nggak punya uang, nggak punya apa kan sangat susah melewati winter. Betul. Seperti itu. Ya, jadi 15 hari itu betul ya Pak Alvin ya. Memang di sana itu dirayakan 15 hari ya untuk Chinese New Year-nya. Iya, jadi hari pertama ngapain, hari kedua ngapain itu ada ada aktivitasnya aktivitasnya tersendiri. Semuanya itu ada maknanya ya, ada. Dan kenapa mereka melakukan itu juga pasti ada tujuannya kan. Betul. Ya, jadi itu diatur oleh siapa Pak Alvin biasanya kalau perayaan-perayaan seperti itu? Apakah masyarakat Tionghoa di sana ya itu apakah bisa merayakannya sendiri atau ada misalkan sebuah kementerian dari pemerintah Tiongkok begitu ya untuk mengatur itu semua atau bagaimana? Maksudnya pemerintah ikut campur atau enggak? gitu ya. Enggak. Itu termasuk keyakinan dalam masyarakat. Budaya budaya. Mau komunis enggak komunis, budaya seikut ya. Iya. Dan hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain itu selalu sama ya dalam setiap Chinese New Year itu selalu sama, nggak pernah berganti karena ya. itu tradisi ya. Tradisi ya. Iya. Seperti itu. Apakah mereka harus merayakan 15 hari itu Pak Alvin? Kalau misalkan ada keluarga atau seseorang yang tidak merayakannya misalkan, itu apakah lazim atau tidak maksud saya gitu? Karena ini ya. Kebudayaan Tiongkok itu sebenarnya berkembang. Yang ratusan tahun yang lalu sama sekarang itu berbeda. Misalkan budaya sekarang itu iseng yang salad dicampur abrik itu betul saya pernah lihat tuh. Itu kalau ratusan tahun yang lalu nggak ada ceritanya masakan Tionghoa itu ada salad. Jadi itu ada pengaruh Western ada pengaruh Western ya. Coba koko lihat di restoran Tiongkok itu apa ada salad sih ya. Itu kok ada salad terus diobrak. Tiongkok modern. Jadi budayanya itu berkembang. Misalkan kalau zaman dulu kalau yang perempuan nikah, itu waktu tanggal 1 itu nggak boleh pulang. Pulangnya baru diizinkan tanggal 2-nya. Itu pun nggak boleh nginep. Nanti sore harus kembali lah. Tapi kan kalau sekarang kan enggak. Iya, bebas saja. Iya. Biasanya di antara 15 hari perayaan itu yang paling unik atau paling seru biasanya apa Pak Alvin? Waktu biasanya kalau di sana di Tiongkok sana. Kalau di sana kalau dulu ya, Pak. Dulu itu kalau malam Xinjia itu kan kembang api. Tapi sekarang dilarang pemerintah. jadi nggak boleh nyumet. Nah, kalau nyumet kembang api, lu kasih angpau ke pemerintah. Denda. Takut kalau ada yang nyumet bom. Dardor tuh disusupi kan. Kemudian waktu dulu nggak boleh keramas misalkan. Nah, bayangkan musim dingin kalau di sana masih minus ya. Keramas terus masih belum ada air dryer gimana? Makanya nggak boleh keramas nanti masuk angin. Pak Alvinnya enak nggak perlu keramas. Lebih hemat. Maksudnya
saja seperti itu. Jadi Iya, berkembang. Ya, tapi itu tidak berlaku ya di negara-negara lain, maksud saya begitu ya, yang ikut merayakan Chinese New Year itu kita tidak merayakan 15 hari ya. Contohnya misalkan kita di Indonesia begitu ya. Kita kan hanya merayakan hari ini saja yang memang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional ya. Atau itu kenapa bisa terjadi Pak Alvin? Memang perbedaan culture gitu, kita tidak ikut 15 hari gitu, atau karena ada sesuatu yang berbeda ya di antara kebudayaan satu negara dengan Tiongkok ini, lalu akhirnya mereka nggak ikut 15 hari begitu. Iya Pak, kalau di Tiongkok pun ya, itu liburnya itu cuma 7 hari. Liburnya 7 hari. Enggak 15 juga. Enggak 15 hari juga. Ya, kapan kerjanya? Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ini ya puji Tuhan sudah dapat libur 1 hari. Iya, itu luar biasa. Seperti itu. Jadi memang kebijakan dari setiap pemerintah sih nggak ada unsur apa-apa ya. Iya. Tapi tetap ada juga ya, misalkan katakan orang Indonesia yang ikut merayakan 15 hari itu biasanya tetap ada juga ya. Ada. Tapi itu pun tergantung dari setiap kalau kita misalkan lihat orang Indonesia Tionghoa, pokoknya sembarang Tionghoa. Tetapi kita kan ada istilahnya dalam tanda kutip subdivisi gitu ya. Suku maksudnya. Suku yang misalkan saya orang Hokkien. Dulu kakek nenek saya itu setelah Xinjia itu hari ke-9. Hari ke-9 malam-malam atau pagi-pagi. Itu juga besar bagi orang Hokkien. Karena dia percaya hari ke-9 itu adalah ulang tahunnya Dienkong. Ulang tahunnya langit. Ya. Tapi pengertiannya langit nggak dilahirkan kan? Enggak. Makanya kok bisa ada ulang tahun kan? Lain ya filosofinya ya. Nah, itu besar. Tapi mungkin orang Hinghua atau orang Ge atau Hakka atau orang Konghu beda lagi. Seperti itu. Hoja itu beda lagi. Saya ini orang Hokkien tapi baru tahu kalau hari ke-9 ulang tahun Dienkong. Iya. Tadi ada yang kalau Pak Alvin tadi cerita ada yang tidak boleh dilakukan, lalu ada yang boleh dilakukan ya. Itu berdasarkan apa? Ada persoalan seperti itu. Jadi ini tidak boleh, itu boleh. Itu memang menurut keyakinan mereka berarti ya? Iya betul. Tetapi juga kan namanya setiap masyarakat punya budaya dan setiap ritual mereka pasti ada maknanya di dalamnya. Dan juga karena dulu saya belajar di Tiongkok, dosen saya kan orang partai komunis kan pasti nggak percaya tahyul gitu ya. Jadi saya itu berkembang pada masa itu. Misalkan yang saya sebutkan tadi nggak boleh keramas ya. Kenapa nggak boleh keramas? Nah zaman itu nggak ada gaya, terus musim di luar minus, terus Anda keramas pasti sakit. Iya. Ini mungkin kalau saya lihat ya seperti ini nyimpang dikit ya, tapi saya rasa ada kaitannya. Seperti contohnya misalkan ada ilmu yang melihat letak-letak itu ya, rumah, toko, Feng Shui ya. Feng Shui pun kan ada 2 yang saya tahu. Ada Feng Shui memang yang lebih ke arah spiritual ya. Tapi ada Feng Shui yang lebih mengarah ke alam sebetulnya. Ya kan? Jadi kayak misalkan rumah jangan tusuk sate gitu. Feng Shui-nya nggak bagus. Tapi ya saya baru tahu belakangan bahwa tidak semua tusuk sate itu nggak bagus gitu. Seperti rumah saya persis tusuk sate, tapi bagus. Kenapa? Karena menerima semua berkat yang masuk itu. Itu Feng Shui saya sendiri ya. Loh, saya lihat sangat berhubungan dengan sebetulnya alam. Dan juga ada alasan-alasan yang logis di balik semua kepercayaan yang dibuat itu, ya kan? Jadi kalau malam nggak boleh gunting kuku, ya itu kan ada kan budaya-budaya begitu ya. Ya kenapa? Karena mungkin zaman dulu listriknya nggak terang, gunting kuku malah ke gunting tangannya, misalnya. Ya yang begitu-begitu ya kira-kira ya. Dan ada hubungannya ini kan berarti kan? Ada hubungannya seperti itu. Dan kalau di Chinese
tradition itu apa yang harus biasanya dilakukan Pak Alvin buat orang-orang yang merayakan mungkin ini? yang sangat penting ya. Iya, yang sangat penting. Karena kembangan-kembangannya banyak berdasarkan suku, hitungan dan lain sebagainya. Yang biasanya ada dan dirayakan oleh mereka itu Harus ada. Iya. Pasti family reunion. Ada family reunion ya. Nah, itu sangat penting karena itu tadi, karena kita sudah melewati masa yang sukar itu, winter itu, terus kita bisa kumpul keluarga, komplit. Nah, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita sekarang melewati pandemi ini, kita bisa kumpul, itu kan suatu hal yang luar biasa menyenangkan, ya, kebersamaan. Tapi itu tadi ya antara istri itu mungkin ya ada aturan yang, tapi cuman kalau sekarang kan sudah lebih loose ya, artinya kumpul pihak mana dulu ini? Suami dulu atau apa istri dulu atau semua barengan atau gimana kan? Kalau anaknya 2 nggak apa-apa, kalau 10 nyewa gedung. Iya. Itu mungkin ya. Selain family reunion, apa kira-kira Pak Alvin yang biasanya wajib gitu ya dilakukan pada saat kita juga Chinese New Year? Membagi berkat angpau. Angpau ya. Ini biasanya gitu. Itu acara utama ya? Atau bukan yang utama itu kalau di aslinya? Karena apa ya, itu bentuk syukur ya. Bentuk syukur dan juga kalau berbagi itu juga menyenangkan gitu ya. Iya. Jadi biasanya angpau itu di sana dibagi-bagikan itu dari yang lebih tua ke yang lebih muda gitu. Iya, betul. Dan juga seperti ini. Misalkan ya, saya dari kampung nih, saya sudah berhasil. Saya mungkin ini cerita saya orang Tulungagung, saya di Surabaya berhasil. Waktu Cynthia saya kembali ke Tulungagung karena saya ingin menunjukkan, saya di Surabaya sukses nih. Puji Tuhannya, dia bagi-bagi. Oke. Iya. Tapi kalau dia sukses terus nggak bagi, itu artinya apa? Itu artinya pelit. dan tidak bersyukur. Iya kan? Itu kan bentuk syukurnya mereka adalah berbagi berkat, betul nggak? Iya. Ya, bentuk syukurnya ini teologinya kira-kira berbagi berkat. Berarti kalau nggak berbagi berkat, itu nggak bersyukur kan? Masuk kan? Maksudnya even dari pola pikir ini gitu, dari culture ini, itu kan sebuah kultur yang sangat baik ya. Dan saya rasa sejalan dengan firman Tuhan. Iya. Ya, oke. Lalu kemudian hal-hal apa yang biasanya ya tidak boleh dilakukan pada saat Chinese New Year itu kalau menurut tradisi Chinese itu? Sesuatu hal yang menyedihkan, misalkan ya kalau makan bubur gitu ya. Makan bubur ya nggak boleh waktu Cynthia ya. Kenapa? Wong waktunya untuk bersukaria kok kamu menanak nasi terus dengan air yang banyak itu. Itu ya seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau kita yang ada di negara lain ya seperti kita di Indonesia ini budaya-budaya itu yang tidak boleh dilakukan itu biasanya lebih longgar gitu ya. Artinya ya kita nggak apa-apa melakukan itu ya, atau bagaimana? Ya biasanya kalau sekarang kita sih ya nggak apa-apa sih, nggak begitu strict gitu, enggak. Iya. Fenomenanya seperti itu. Lalu kemudian untuk Chinese tradition sendiri itu apakah dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan atau agama-agama tertentu sehingga misalkan alam, agama kesukuan, gitu. Apakah dipengaruhi oleh itu Pak Alvin? Itu juga sangat berpengaruh ya di dalam keyakinan masyarakat seperti itu. Ya, terutama untuk biasanya kalau orang Chinese ini kan sangat mementingkan leluhur gitu ya. Jadi ketika dia merasakan sukacita kan dia akan berpikir akong amak saya yang sudah nggak ada kan pengen diajak juga tapi nggak bisa ya. Akhirnya dia melakukan ritual seperti itu. Jadi hormatnya pada orang tua itu terbawa sampai pada kematian kan? Gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau menurut Pak Daniel ya dari perspektif Alkitab dan teologi ya, budaya-budaya seperti itu apakah boleh kita lakukan, baik kita lakukan atau seperti apa Pak Daniel? Pada intinya sebetulnya kan segala sesuatu tuh yang penting tuh motivasi ya, lalu tujuan kan.
Jadi kalau kita merayak, misalkan ada orang nanya gitu, ini boleh nggak nih gitu. Nomor satu sebenarnya bukan boleh nggak bolehnya dulu, tapi tujuannya apa, untuk apa, ya kan? Yang mau dicapai apa, begitu. Nah kalau kita lihat dari apa tadi yang diterangkan oleh Pak Alpin ya, kita melihat ada banyak hal-hal yang sifatnya positif itu ada di dalamnya. Kalau soal-soal yang sifatnya, let's say itu apa ya istilahnya ya, mitos begitu ya. Ya itu menurut saya nggak penting gitu. Artinya toh anyway kita nggak melakukan itu. Kalau kita melihat pada fakta sekarang, kenyataan sekarang, memang betul seperti yang tadi dikatakan. Kata kuncinya adalah satu itu ucapan syukur. Karena sudah melewati sesuatu yang berat. Dan ini kok ya pas gitu kan kita nih. Ya sekalipun kita nggak tahu Februari ini Omikron ini bakal seperti apa. Tapi kita imanilah ya kan. Kita imani bahwa tapi di Amerika meledak Pak, di Australia meledak. Ya terserah lah mau meledak di sana. Yang penting di Indonesia enggak gitu. Karena kita tinggalnya di Indonesia. Ya kan. Nah, kita bersyukur bahwa at least kalaupun terjadi apa di depan kita nggak mengerti, tapi Ebenezer sampai saat ini Tuhan sudah memimpin kita dengan luar biasa. Kita sudah melewati semua ini dengan baik. Ini momen kita pakai untuk apa? Untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan tentu saja family reunion itu ya. Family reunion di mana kita kumpul keluarga besar sama-sama sambil kita ngucap syukur sama-sama atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi why not gitu. Ya kan tujuannya adalah tujuan yang sangat baik. Dan bukankah firman juga memerintahkan kita untuk menjadi berkat. Sejak Tuhan memanggil Abraham misalkan Kejadian pasal 12, salah satu janji Tuhan, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat. Itu. Ya, meskipun kebenaran ini tidak hanya kita itu jadi berkat hanya pada waktu Xinjia saja, tentu saja tidak, bukan Xinjia ya tadi. Dalam bahasa Mandarin Chunjie, ya. Yang tadi komplit itu ngomongnya selamat tahun baru tadi apa kalau dalam istilah yang Mandarin yang orang percaya di sana kalau ngomong. Kalau orang percaya di sana terlewatkan ini tadi ya. Kalau ngomong kan kalau orang biasa kan kung si faja. Kalau orang percaya di sana ngomongnya Xin Chun Meng En. Ya. Artinya Xin Chun itu kan New Spring ya. Spring Festival ya. Meng En itu sesuatu yang besar. En itu grace, anugerah. Wah luar biasa. Mungkin nanti bisa dituliskan sama terjemahan yang benar apa. Kita akan mengucapkan itu satu terhadap yang lain. Xin Chun Meng En. Ya, Xin Chun Meng En. Ya, ini angpau. Jadi itu kalau kita lihat tadi nggak salah gitu loh. Jadi bagaimana kemudian kita merayakan ini, lalu mungkin ada yang nanya, loh Pak saya bukan orang Chinese, boleh nggak saya ikut? Ya toh, loh kita merayakan ini kan bukan sekarang, ini bukan soal kita Chinese atau nggak Chinese, ya kan? Tapi spirit yang baik di dalam yang ada di dalamnya ini yang kita lakukan, dan kita bagikan bersama-sama, ya untuk kita kumpul, sukacita, damai sejahtera. Dan bagaimana kemudian kita mengingat bahwa kita ini diberkati untuk jadi berkat. Kalau saya merasa belum diberkati, tetap saudara-saudara dapat berkat. Ya, apalagi yang mendengarkan podcast ini karena ini adalah His gift for you. His gift for you. Ya, jadi jangan khawatir. Semua dapat angpau ya dari sorga. Puji Tuhan. Jadi itu yang saya mau sampaikan Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Daniel. Yang terakhir Pak Alpin ya. Selain biasanya kita kalau mengucapkan selamat tahun baru Chinese New Year itu biasanya kalimatnya secara lengkap itu seperti apa selain tadi disebutkan itu apakah ada terusan yang lainnya begitu? Oh enggak sih. Enggak ada, cuma hanya satu kalimat itu aja ya. Xin Chun Meng En cukup ya. Xin Chun Meng En cukup. Kalau nanti ditambah bisa banyak lagi ya. Susah ngomongnya kita ya. Karena kadang-kadang kalau kita di Indonesia itu kan kita melihat ya ada Kungsi Facai lalu Wan Shui ya betul. Itu nanti bisa tambah-tambah kungsi-kungsinya itu kalau orang kek yang ngomongnya gitu ya. Itu Sinyan bukan Sinye. Enggak diucapkan Pak Abin ya kalau di sana ya. Oh, enggak ya.
Nanti kepanjangan. Oh, kepanjangan ya. Kapan makannya nanti? Yang pertama kapan angpaunya, yang kedua kapan makannya. Tapi kemudian kenapa ya akhirnya di Indonesia itu malah lebih populer pengucapan itu ya? Kungsi facai. Kungsi facai lalu wancerui dan seterusnya itu kenapa kok lebih sering diucapkan? Terutama kungsi facai ya. Di Indonesia. Nah itu karena kalau mengucapkan secara misalkan kita mewakili satu institusi, kemudian kita ya itu kan memang kalau cuma pendek itu kan gak enak kan. Iya. Ya, harus. Jadi itu ucapan untuk sesuatu yang formal. Formal. Ya, bukan yang kekeluargaan justru. Jadi Pak Daniel boleh nggak kalau misalkan Pak Alpin ini mewakili GBI Rock Surabaya untuk mengucapkan? Loh, silahkan secara formal. Secara formal, secara institusi. Kepada masyarakat Seluruh, Kota Surabaya iya. dan bangsa Indonesia Iya, gitu kira-kira ya. Dan seluruh jemaat GBI Kira-kira Rock Surabaya gimana? tentunya. Iya. Ya. Ya. Saya mengucapkannya. Iya, Oke. Ya. 祝弟兄姐妹们，幸存蒙恩，身体健康，万事如意。 Puji Tuhan. 感谢主。 Jangan diteruskan. Yang artinya kurang lebih bersatu kita teguh berjalan hubungan ya. Ya, itu artinya apa Pak? Artinya Alvin, kalau tadi ini? itu tadi. Iya. Semoga di tahun baru ini mendapat anugerah yang besar dari Tuhan, mendapat kesehatan dan juga apapun yang diharapkan bisa Tercapai gitu ya. Amin. Ya. Apalagi tahun ini di keluarga kita temanya The Multiplied Grace. Grace, yes. Gitu ya, Pak Daniel, Jadi ya. tadi kan mengen yang di belakang itu kan ngomong tentang Grace. ya. Wow, haleluya. Enggak kebetulan. Iya betul ya. Baik, terima kasih Pak Daniel dan Pak Alpin untuk perbincangan yang menarik ini. Barangkali untuk menutup episode kita kali ini Pak Daniel bisa berdoa untuk kita semuanya. Untuk kita semua. Baik. Saya berdoa dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Boleh dong, ini edisi khusus kan? Iya toh? Boleh ya? Ayo kita doa. Tuhan Yesus, 主耶稣， kami bersyukur untuk hari ini. 我们感谢你， Hari yang luar biasa di mana kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga. 今天我们感谢你，让我们可以跟我们的家庭可以在一起， Di dalam damai sejahtera, sukacita, dan anugerah penyertaan-Mu. 在你们赐给我们的平安里。 Bapa, kami berdoa hari ini, 天父，我们向你祷告， biar kiranya semua yang terbaik dari Tuhan, 愿你赐给我们所有的蒙恩， yang boleh turun dan terjadi di dalam hidup kami bahkan sepanjang tahun yang luar biasa. Amin. 将于我们的生活中。 Kami bersyukur sekali lagi untuk doa yang singkat sederhana ini. 我们感谢你，有主， Kami percaya ini terjadi karena kami memintanya 我们相信你一定赐给我们。 di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. 奉主耶稣的生命，我们祷告，阿门。 Haleluya. Tuhan memberkati semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Daniel dan Pak Alvin Sama-sama. untuk waktunya dalam edisi Thank you, Pak spesial Alvin. Chinese New Year ini. Baik, demikian warga kerajaan perbincangan kita untuk Chinese New Year ini. Ya, saya berharap dan berdoa kita semua mendapat satu wawasan, bukan hanya wawasan, tapi kita juga mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk kita boleh menjalani di tahun 2022 ini dengan baik. Saksikan terus episode-episode di podcast GBI Rock Surabaya, yaitu di program Kingdom Insight, His Gift for You. Ya.